dalam penyamarannya, dalam penampakannya, kalau disebut setan, itu biasanya mengerikan. Wah, matanya bisa keluar, mencakar-cakar. Nah, ini setan ya. Wah, ya. Kalau disebut dalam penyamarannya setan. Tapi kalau menyamarannya seperti hantu, itu tergantung daerahnya. Kalau hantu Eropa, hantu luar negeri, itu dikenal dengan namanya vampir. Makanya orang Eropa itu banyak kaya-kaya. Ya, kenapa? Karena memang hantunya kan betul nggak? Dracula kafir, tinggalnya di gedung yang mewah. Betul? Betul nggak? Pakai jas, giginya lebih panjang dari gigi. Minumnya bukan geprek Coca-Cola, darah manusia. Ya. Pakai jas, pakai dasi, tidurnya di peti. Betul tidak? Betul? Wah, itu namanya vampir atau Dracula, itu hantu. Ya. Makanya orang sana kaya-kaya. Sama juga dengan orang Cina-Cina. Kenapa banyak kaya? Karena hantunya juga kaya-kaya. Tahu nggak hantu Cina? Pakai jubah kerajaan. Pakai topi kerajaan. Jalannya tung. Kejar-kejar. Hantu, semua takut. Ya. Tapi kalau hantu Indonesia, hantunya miskin, banyak orang miskin. Karena yang dikenal di Indonesia bukan hantu vampir atau Dracula, tetapi hantu kuntilanak. Tinggalnya di sawah-sawah, di rumah-rumah jelek. Rambutnya tidak pernah sisir panjang, suaranya jelek. Ya. Tinggalnya, pakaiannya tetap kumalku. Ya. Nah itu belum, saya tidak khotbah tentang hantu, ya. Nanti kalau ada waktu, ya. Nah, jadi yang diusir jin, hantu dan leak, ya. Ya, jadi jin itu mewakili agama lain, seberang. Daerah Timur Tengah sana paling percaya dengan namanya jin. Makanya ada jin yang disebut dengan jin kafir atau jin ifrit. Ada lagi yang disebut dengan jin yang suka menipu manusia, namanya jin bahlul. Mohon maaf kalau ada yang namanya bahlul, ya. Tapi ada jin juga yang mereka percaya bahwa jin itu bisa menolong, mengobati manusia. Itu namanya jinni. Makanya dibuat film Jinni Oji. Jinni. Makanya saudara tidak perlu nonton film jin. Ya, karena jin itu mau jin ibrit, jin jahat, jin baik, semua jin itu adalah roh-roh jahat. Dalam kitab Imamat, jangan berhubungan dengan dunia. Ya. Jadi orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan, baik itu leak, jin dan hantu, di dalam nama Yesus, dalam kuasa darah Yesus. Aku sapu bersih keluar dari hidup saya. Amin. Nah, kalau saudara ikut pelajaran itu, saudara tidak lagi takut dengan hantu, jin dan leak. Amin. Siapa di sini yang suka tidurnya ketakutan? Ya, ini perlu dikonseling, didoakan bengkel manusia ini. Ya, oke ya, saya tidak berkhotbah tentang itu, tapi saya akan berkhotbah tentang temanya. Kenapa orang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah bertobat, tapi masih harus ketemu Tuhan di takhta pengadilan Allah. Ya, mari saudara baca
Roma pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sorry ya, bukan 2 Korintus, sorry saya. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kalau ada kita akan bangkit berdiri, kita bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Alkitab berkata, sebab kita semua, kata kita semua ini adalah jemaat Korintus. Ya. Jadi ayat ini tidak untuk orang di luar Kristen. Ayat ini bukan untuk orang yang belum bertobat, tetapi ayat ini untuk orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara, karena ayat ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Sebab kita semua jemaat anak Tuhan, hamba Tuhan, harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Sekarang saya tanya buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mati dan tidak mati diangkat oleh Tuhan, menghadap takhta pengadilan Kristus, berani tidak? Berani tidak? Hah? Berani. Kenapa berani? Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah jadi anak Tuhan. Kita sudah bukan anak setan lagi. Kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kita tidak perlu takut dengan takhta pengadilan Kristus. Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi ada 2 pengadilan, saudara ya. Ya. Jadi saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus akan ketemu dengan Tuhan, ketemu di hadapan Tuhan sebagai hakim yang adil. Dan saudara harus ketemu menghadap Tuhan di takhta pengadilan Kristus. Dan ada namanya takhta pengadilan, takhta putih, itu bagi orang yang belum bertobat. Ya, jadi saudara harus tahu ini ya, supaya saudara tidak takut mati ya, karena corona ini banyak orang takut mati ya. Oke, kita baca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15 ya. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan Wahyu pasal 20 ayat 11 mulai. Lalu aku melihat suatu takhta putih. Kalau tadi takhta pengadilan Kristus. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dari Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lelapnya bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati, perhatikan saudara, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya
dan maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke Gehenna, lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang perhatikan di sini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan kemana? Lautan api. Jadi ini takhta putih. Jadi takhta putih pengadilan ini khusus orang yang belum selamat, yang namanya belum tertulis dalam buku kitab kehidupan. Namanya Jono. Dilihat, namamu tidak ada di sini. Malaikat angkat, lempar. 1, 2, 3, dilempar ke lautan api. Dalam bahasa Yunani, Gehenna, neraka yang terakhir. Jadi kalau orang mati tidak langsung masuk Gehenna, tetapi masuk di orang jahat belum bertobat, masuk di Hades. Nanti di Hades atau Sheol ini dia nanti mengalami kebangkitan di hadapan takhta putih. Nanti namamu siapa? Ditanya Lazarus. Dilihat, oh ada. Ya, maksudnya Lazarus yang tidak ada. Oh, tidak ada namanya. Lempar ke lautan api. Jadi takhta putih ini adalah pengadilan bagi orang-orang yang belum bertobat. Dosanya pencuri ayam, artinya orang murtad, penyembah berhala, berzina, tentu berbeda-beda. Sama-sama di neraka, tapi tempatnya beda-beda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di bumi. Ya, memang tidak ada dosa kecil, dosa besar, semua dosa tetap dosa. Tetapi nanti di neraka Gehenna itu Tuhan adil, dia akan menghukum sesuai dengan tingkat kejahatan. Jadi diperhadapkan ada 2 takhta pengadilan. Ada pengadilan Kristus, ada pengadilan takhta putih. Jadi saudara tidak perlu takut di pengadilan takhta putih, karena nama saudara sudah terdaftar di surga. Tapi saudara harus ingat bahwa saudara nanti tidak akan menghadap takhta putih, tetapi saudara katakan tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa jemaat Kristus Korintus semuanya harus menghadap takhta pengadilan Allah. Jadi harus beda. Takhta putih bagi orang yang belum selamat, tapi pengadilan Kristus bagi orang yang sudah percaya Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Apa bedanya? Nah, ini bedanya saudara. Takhta putih itu untuk menjatuhkan hukuman di neraka sesuai dengan besar tingkat kejahatannya di neraka. Tetapi kalau pengadilan Kristus di dalam bahasa Yunani dikatakan bema. Coba ingat apa saudara namanya pengadilan Kristus? Bema. Itu sama dengan pertandingan olahraga gitu. Ya. Ayo maju ke depan. Kamu juara 1, ini hadiahnya. Kamu juara 2, ini hadiahnya. Kamu tadi lomba salah-salah tidak dapat juara. Jadi kata bema ini bukan pengadilan untuk membawa orang ke surga atau neraka, tetapi bema, pengadilan Kristus adalah pengadilan pembagian mahkota pahala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh jemaat di bumi ini. Amin. 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 Jadi bema adalah tempat di mana Kristus akan mengadili sesuai dengan tingkat saudara sebagai jemaat, tingkat kerohanian, tingkat pelayanan, seberapa besar mahkota pahala yang saudara akan terima.
itu ditentukan di Bema. Makanya saya tanya Bapak Ibu, kalau mati ketemu Tuhan di Bema, takut atau tidak? Hah? Tidak takut. Kalaupun saudara tidak takut, tetapi saudara nanti bisa menjadi orang yang sangat malu. Kenapa kok malu? Karena tidak punya mahkota. Mari kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Saya bacakan. Perhatikan di sini 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Nah, ini perhatikan. Supaya apabila Tuhan Yesus datang kedua kali mengangkat gerejanya, Dia menyatakan dirinya, kita ketemu Tuhan, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan. Jadi tidak usah malu. Kalau malu, ada pertanyaan. Berarti saudara tidak punya mahkota. Maka kepala saudara botak gundul. Maaf ya. Tidak punya mahkota. Tidak punya pahala. Makanya orang percaya harus bergiat melayani Tuhan, harus bergiat di dalam perkara Tuhan, supaya kalau ketemu Tuhan, saudara tidak perlu malu. Ya, mungkin saudara di sini dihormati orang, jadi orang kaya, orang terkenal, belum tentu nanti ketemu Tuhan saudara menjadi orang terkenal atau punya mahkota atau pahala. Ya. Jadi kita orang percaya akan ketemu Tuhan di Bema. Jangan pastikan saudara tidak malu karena saudara punya mahkota. Dalam Alkitab banyak mahkota atau pahala. 1, mahkota kerajaan. Ya. Yang kedua, mahkota abadi. Yang ketiga, mahkota kehidupan. Yang keempat, mahkota pemenang jiwa atau mahkota kemegahan. Ada juga mahkota gembala. Ada juga mahkota kebenaran. Jadi di dalam Alkitab banyak pahala, banyak mahkota. Makanya kita akan ketemu Tuhan di Bema. Pastikan saudara punya mahkota, pastikan saudara punya pahala. Jangan sampai saudara malu, tidak punya apa-apa. Halo? Berani ketemu Tuhan? Amin. Malu tidak? Sekarang bilang tidak malu. Saya kan orang kaya, uang saya banyak. Saya orang terkenal, saya bintang film, saya bintang sinetron, saya bintang Facebook. Sekarang ini kan ada bintang Facebook. Goyang sedikit masuk Facebook. Senyum sedikit masuk Facebook. Ya, maaf kata bergoyang sedikit, semua hampir dimasukkan Facebook. Apalagi yang perempuan-perempuan, ya, mempercantik diri, ya, yang tidak cantik jadi cantik, ya, supaya menjadi bintang Facebook. Tetapi apa yang kenal di dunia ini, apa yang hebat di dunia ini, di mata Tuhan, di Bema penentuan. Apakah saudara bisa pandang Tuhan dengan mahkota, pahala, kemuliaan? Kenapa ada banyak pahala, banyak mahkota? Mari jemaat berebut
supaya kita itu tidak hanya memikirkan yang di dunia ini, tetapi kita memikirkan nanti, memikirkan di kekekalan. Nanti saya kaya kah? Saya miskin kah? Saya punya mahkota kah? Saya punya pahala kah? Itu yang harus dipikirkan. Karena manusia zaman sekarang yang banyak dipikirkan hanya di bumi. Kapankah saya punya mobil mewah? Kapankah saya punya rumah mewah? Kapankah saya punya istri yang cantik? Kapankah saya punya suami yang pejabat? Kapankah saya punya bank, ATM BNI, BRI, BCA semua? Kapan saya ganti HP Samsung yang terbaru? Wah, banyak orang pikir tentang perkara dunia, tapi tidak pernah berpikir di kekekalan. Amin. Coba saudara baca firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 2. 6. Halo, tolong bacakan. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saya minta minumnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Iya, terima kasih. Jadi kumpulkanlah hartamu di surga, yaitu di kekekalan. Kalan. Pernah tidak Bapak Ibu terpikir mengumpulkan harta di kekekalan di surga? Jarang orang mau berpikir seperti itu. Semua uang ditaruh di bank, semua ditaruh di tabungan, diinvestasikan kekayaan. Itu tidak salah, karena saudara masih hidup. Ya, saudara perlu masa depan, saudara perlu punya tabungan, saudara perlu bekerja. Tapi harus ada keseimbangan. Harus juga saudara investasi di kekekalan di surga. Walaupun saudara di bumi ini miskin susah, tapi saudara kaya di surga. Amin. Amin. Siapa yang ingin masuk surga dengan pahala mahkota? Simpanlah hartamu di surga. Ya, saudara, anak muda rajin ibadah, ya mungkin istri, suami sering ibadah melayani, sampai keluarga tidak suka, ya, tidak senang karena waktu saudara banyak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saudara itu sedang Menabur. di mana? Di kekekalan di surga. Makanya pastikan saudara nanti ketemu Tuhan di Bema tidak malu, karena saudara punya aset kekayaan di surga. Tuhan Yesus pernah berkata, banyak tempat rumah di rumah Bapa. Maka pastikan rumah saudara itu sangat cemerlang. Ya. Jadi saudara-saudara, kekekalan ini harus menjadi fokus pikiran kita, hati pikiran kita. Jangan sampai hanya terbawa kepada perkara-perkara dunia. Kalau hari-hari ini banyak manusia terfokus ke perkara-perkara dunia, nanti dia akan murtad. Ya, mari saudara lihat siapa yang di dalam Alkitab ada anak Tuhan, hamba Tuhan murtad. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Tolong bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Karena Demas telah mencintai dunia Karena Demas telah mencintai dunia ini dan
dan meninggalkan aku. Dan meninggalkan Rasul Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika Ya, dan mereka telah pergi ke Galatia. jadi Demas mencintai dunia ini. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau orang itu punya harta lalu dicintai, ya, lebih daripada mencintai Tuhan. Kita mempunyai teman keluarga fam, kita mencintai lebih daripada Tuhan. Kita mencintai kesukaan kita, kedagingan kita lebih dari Tuhan. Akhirnya Demas harus meninggalkan tim pelayanannya. Dan kalau jemaat sudah mencintai dunia ini, dia akan meninggalkan firman Tuhan. Dan dia hidup dalam kemurtatan. Oleh sebab itu gereja Tuhan, pastikan saudara percaya dengan firman Allah. Simpanlah hartamu di kekekalan. Artinya kejarlah hal-hal yang sifatnya rohani. Kejarlah hal-hal yang sifatnya kekekalan. Karena saudara tinggal di dunia ini seperti seorang musafir. Kita ada di dunia ini hanya sebentar, hanya minum air. Sebentar lagi kita juga akan nyampe ke tempat persinggahan tanah perjanjian. Di mana tanah perjanjian, saudara? Hah? Loh. Tanah perjanjian itu artinya tempat terakhir saudara tinggal. Kalau surga itu luas, tempatnya malaikat, tempatnya Tuhan. Apakah nanti saudara ketemu malaikat, ketemu bidadari di sana? Ya. Makanya tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, di mana saudara akan bawa mahkota pahala, itu ada di dalam langit dan bumi. Mari saudara baca di sini. Ya. Dalam 2 Petrus pasal yang ke-3. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Dua Petrus pasal 3 ayat 10 saya akan baca, perhatikan di sini. Tetapi hari Tuhan, ya, akan tiba seperti pencuri, artinya tidak diduga-duga. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini yang ada di dunia ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Inilah tempat tanah perjanjian kita. Tempat tinggal di dunia ini kita seorang perantau, hanya sementara. Dalam bahasa Jawa cuma singgah untuk minum. Kita ada dalam perjalanan-perjalanan. Dan langit dan bumi baru itulah tempat terakhir kita tinggal. Jadi yang disebut surga itu tahtanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah turun di langit dan bumi baru, dengan kota Yerusalem surgawi yang turun, kita akan tinggal di langit dan bumi baru.
bumi yang lama, langit yang lama akan hancur. Kita tidak tahu hancurnya itu kenapa. Kalau Alkitab mengatakan akan dihancurkan oleh api, bisa aja nanti terjadi perang dunia. Bisa terjadi nuklir, bom-bom, virus-virus corona yang sekarang kecil nanti akan jadi besar. Sehingga semua yang di dunia ini akan hancur. Dan Tuhan memberikan apa? Langit dan bumi baru. Lalu saudara yang punya mahkota, punya pahala, saudara tinggal di sana. Yang tadinya saudara di Paso ini orang tidak begitu kaya, tapi ketika langit dan bumi baru, rumah saudara sangat mewah dan luar biasa. Saudara di langit dan bumi baru punya transportasi yang sangat luar biasa. Wow. Berarti apa yang kita kerjakan hari ini menentukan masa depan. Amin. Apa yang saudara lakukan hari ini menentukan masa depan di kekekalan. Halo, jangan main HP anak-anak. Apa yang dilakukan hari ini menentukan masa depan di kekekalan. Makanya ada orang-orang hamba-hamba Tuhan rela mati bagi Tuhan. Misionaris dikirim pedalaman-pedalaman, dimakan orang hutan. Kenapa dia berani? Karena dia tahu bahwa hidupku di dunia hanya sementara. Suatu kelak aku akan tinggal bersama Bapa di langit dan bumi baru. Dan di langit dan bumi baru ada laut, enggak? Ada air, enggak? Ada air. Tetapi laut tidak ada lagi. Itu saudara. Ya, ada ayatnya itu. Coba saya kasih tahu ya. Wahyu pasal 22. Ya. Ayat 21, saudara ya. Wahyu pasal 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama yang sekarang kita injak telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nanti di langit dan bumi baru tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan. Hidup manusia sempurna. Dari tempat kita ada di langit dan bumi baru. Oleh sebab itu apa yang harus saudara lakukan di bumi sekarang menentukan masa depan. Amin. Siapa masa depannya penuh dengan pahala, anggota? Halo? Yang sekarang saudara nggak punya apa-apa. Selama ini aku tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ya, uangku dolaran miliaran, tapi aku tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ya. Saudara, dulu Bapak Gembala kami di Sidoarjo melayani Tuhan. Tapi luar biasa. Ada orang-orang yang investasi kerajaan Allah. Rukonya diberikan kepada gereja di Sidoarjo, ruko. Ya. Bahkan ada juga bapak rohani saya ini dulunya adalah dokter terkenal, tapi karena melayani Tuhan, akhirnya dia tinggalkan semua jabatan dan dia melayani. Karena hati dan pikirannya tahu tentang masa depan di kekekalan. Jadi apa kita nanti? Oleh sebab itu pastikan saudara punya mahkota pahala. Ya, saya tidak tahu mahkota apa yang nanti saudara dapat. Ya, mari kita akan lihat saudara
Lalu bagaimana Pak supaya kita bisa dapat mahkota yang sangat luar biasa ya? Satu, jangan jatuh bangun dalam dosa. Wahyu pasal 3 ayat 11. Tolong bacakan Wahyu pasal 3 ayat 11. Saya menyampaikan firman sampai jam berapa? Sampai selesai atau nanti season kedua? Ya? Nah, iya ya. Ya. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, Peganglah apa yang ada padamu. supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan sampai ada orang yang mengambil mahkota. Berarti mahkota itu bisa hilang. Ya. Yang hari ini saya banyak melayani, menginjil kemana-mana. Mahkota saya sudah tertimbun banyak, tapi bisa terambil, bisa hilang. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan atau kita melanggar firman Tuhan. Makanya jangan jatuh bangun dalam dosa. Kalau saudara jatuh bangun dalam dosa, tidak dapat mahkota. Walaupun hari ini saudara disobrin, malaikat sudah catat, kamu punya mahkota pahala sudah banyak, gini. Tiba-tiba saudara hidup dalam hidup berdosa. Anggap, oh Tuhan, ampuni, kan darah Yesus mengampuni. Betul, saudara bertobat diampuni. Tapi mahkota saudara udah hilang, angus. Makanya pastikan saudara tetap dapat mahkota dan pahala. Jangan sampai hilang. Makanya jangan jatuh bangun dalam dosa. Karena dengan orang Kristen gitu kan, oh yang penting aku diampuni kok. Nanti aku mau mati bertobat diampuni. Memang diampuni. Tetapi apa yang saudara kerjakan tidak ada hasil. Makanya saudara harus bertahan dalam pencobaan baru dapat mahkota. Mari kita akan lihat, saudara. Supaya tidak jatuh bangun dalam dosa, saudara baca Yakobus 1 ayat 12. Tolong bacakan yang sudah dapat Yakobus 1 ayat 12. Halo? Ya, hambanya silakan. Yakobus 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Apabila dia tahan uji, tidak jatuh dalam dosa pencobaan, dia akan menerima mahkota kehidupan dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang bagi barang siapa yang mengasihi Tuhan. Harus bertahan dalam Cobaan. Ya, sekarang ini pencobaannya ada berapa? 3 tahap. Ya, yang cobai manusia. Yang satu harta. Yang kedua takhta. Yang ketiga bukan wanita. Ya. Kalau gitu wanita tidak bisa jatuh dalam dosa. Ya, bapak saya, rohani saya bilang 3 tahap itu Pak Edi. Ya, Bapak almarhum Bapak Pendeta Dr. Suko bilang 3 tahap itu godaan cobaan manusia, harta, takhta, seksualitas. Karena yang bisa jatuh dalam seks tidak hanya pria, tetapi Wanita. ya, apalagi anak-anak muda ya di zaman handphone ini. Wah, dia lihat suami orang ganteng, dia lihat mobilnya mewah, dia tinggalkan Tuhan, dia ikut apa yang punya Mercy, yang janggutnya panjang, tebal dompetnya, jalannya pendek-pendek tapi uang banyak. Banyak.
Makanya jangan sampai saudara tidak punya mahkota. Jangan sampai gugur mahkota. Harus tahan dalam pencobaan. Apalagi pria-pria ini ya. Harus tahan pencobaan. Harta, tahta, seksual, lidah. Ya, zaman sekarang ini harta diperlihatkan di mana-mana. Kalau kita tidak bertahan dalam pencobaan, kita jatuh. Ya. Makanya kalau hamba Tuhan pendeta tidak tahan menghadapi uang, jangan berpolitik. Kalau tidak tahan di bidang keuangan, jangan berpolitik. Kalau berpolitik silakan membantu negara. Tapi imanmu kuat tak? Jangan engkau jadi bintang film. Kalau tidak tahan pencobaan menghadapi orang ganteng, orang cantik. Ya. Bapak-bapak mau dapat pahala? Amin. Jaga mata, bapak-bapak. Ya, karena pria ini kelemahannya di mata. Coba lihat abang-abang yang di jalan-jalan, kalau lihat perempuan pakai pakaian gini lalu, wah, sudah tergoda. Nomor handphonenya berapa? Ya, padahal dia istrinya Orang. padahal kita sudah punya pasangan sendiri. Akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu, sementara orang enak makan enak. Aduh, saya tidak punya harta. Lebih baik pergi ke Indomaret. Ya, dikira di Indomaret itu tidak ada CCTV-nya. Dikira ambil barang. Ya, di supermarket akhirnya ketahuan dihajar di supermarket. Jadi anak Tuhan harus bertahan dalam kesucian, bertahan dalam kekudusan, bertahan di dalam menghadapi pencobaan. Jangan sampai kedagingan yang bergerak. Apalagi kita diperhadapkan dengan situasi yang panas. Ya, ada orang marah, kita pukul orang, kita hajar orang. Ya, kita tidak lagi mendepankan kasih karena kita jatuh dalam pencobaan. Lupa bagaimana kalau kita sudah pernah jatuh, ya bangkit lagi, ya semangat lagi, hidup dalam pemulihan lagi, hidup dalam pertobatan yang maksimal. Jangan jatuh bangun, jatuh bangun. Boleh jatuh mungkin 1, 2 boleh, 3 boleh, terserah. Tapi finalnya jangan sampai jatuh. Tapi kalau mending menurut Alkitab harus bertahan iman. Makanya saudara harus ibadah, baca Alkitab, baca firman. Ya, kalau isi Facebook kasih isi firman, ya, jangan cuma melulu yang di syuting di video tampilan wajah, makanan, minuman saja. Ya, beri ayat-ayat firman supaya saudara kuat bertahan dalam pencobaan. Amin. Yang kedua, ya kita hampir selesai saudara. Ya, jangan yang pertama, jangan jatuh bangun dalam dosa. Yang kedua adalah setia melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Tolong hambanya baca. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. jerih payah saudara tidak sia-sia. Amin. Amin. Mungkin saudara jemputi jemaat, ayo ibadah, bangun-bangunkan, ajak-ajak orang ke gereja, ajak-ajak orang bertobat. Oh, jerih lelah saudara tidak sia-sia.
Saudara beri korban yang sebenarnya bisa makan ayam Kentucky, tapi dipersembahkan pekerjaan Tuhan. Jerih lelah saudara tidak sia-sia. Mungkin saudara bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan bonus, tapi saudara lihat gereja ini kekurangan fasilitas, akhirnya saudara beri. Orang bilang, rugi kamu, kenapa uangmu dikasihkan gereja. Alkitab berkata, jerih lelahmu tidak sia-sia. Mungkin saudara melayani Tuhan tidak dapat gaji yang maksimal, mungkin orang tidak suka, tapi setialah melayani Tuhan. Amin. Amin. Melayani Tuhan tidak harus di gereja, saudara. Ya, saya punya istri juga, punya kios. Ya, melayani Tuhan lewat kios juga bisa. Betul nggak? Karena kita bersikap baik, bersikap ramah, bersikap sopan. Karena kita anak Tuhan. Itu kita juga diperhitungkan Tuhan. Jerih lelah saudara tidak sia-sia. Siapa di sini yang setia melayani Tuhan, ya? Ya. Nah, mungkin lewat Facebook melayani Tuhan bisa. Tiap hari saudara tulis renungan firman toh, supaya orang bisa, wah, mungkin saudara ambil di YouTube kesaksian anak-anak Tuhan yang bertobat, saudara WA kirim semuanya, ya. Melayani Tuhan itu banyak cara, saudara. Pastikan saudara setia melayani Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, investasi kekekalan lewat harta saudara. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ya, bercepat karena hampir selesai. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Katakan apa? Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari kota ke kota dan dari desa ke desa, dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya Dan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan Tuhan dari roh jahat atau berbagai penyakit, dan dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, ya. yaitu Terus yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. ya, Perempuan ini perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi apa yang dia punya, dia persembahkan untuk Tuhan. Mungkin saudara tidak punya kekayaan, tapi punya waktu. Banyak gunakan waktu untuk melayani, memberitakan firman, mengunjungi teman. Banyak waktu berdoa dan puasa. Saudara tidak punya waktu, seperti bos-bos tidak punya waktu. Bagaimana bos itu punya waktu, tapi dia punya uang. Ya, ya. Saudara uang tidak punya, waktu tidak punya. Dan saudara punya tenaga. Mari apa yang kita punya kita investasikan kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya. Yang terakhir, ya, rela menderita dan mati bagi Tuhan. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 dikatakan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah antikris itu dan patungnya dan
tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai apa? Raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mati dipenggal kepalanya. Di situ dia akan dihidupkan kembali, bahkan dia akan memerintah bersama Kristus menjadi raja-raja. Ya, misalnya Tuhan Yesus menjadi raja dan segala raja. Ya, ini langit dan bumi baru. Papua masih ada. Oh, ternyata yang jadi gubernurnya sini Bapak Kris maupun wah, kok bisa ya? Dulu Pak Kris jadi apa-apa di Pasu. Ini di langit dan bumi baru diangkat Tuhan. Ya karena Bapak Kris rela menderita dan mati bagiku. Jadi kita akan tinggal di langit dan bumi baru. Itulah jaminan Alkitab. Makanya pastikan saudara melihat kekekalan. Seperti pujian mengatakan, ya, belakang langit biru ada mahkota. Mari kita pamit berdiri. Haleluya. Yang rindu mendapatkan mahkota pahala, nyanyikan pujian ini dengan semangat, ya. Belakang langit biru ada mahkota. Belakang langit biru ada mahkota. Belum ada yang bisa? Haleluya. Ada langit biru, ada mahkota. Langit biru, sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus besertaku, belakang langit biru. Langit biru, langit biru.